Hai semuanya, ini Edo. Di video kali ini kita mau bahas kenapa COB Lights, lampu yang bentuknya kayak gini, kayaknya ada di hampir setiap setup, dan kayaknya ini tuh lighting favorit plus rekomendasi hampir semua orang. Belum lagi kayaknya akhir-akhir ini banyak banget brand yang bikin lampu sejenis kayak gini. Pilihan otomatis makin nambah banyak lagi. Supaya tahu kenapa, coba kita bahas beberapa kelebihannya. Yang pertama, harga. Relatif nggak mahal dibandingin sama output yang kita dapat. Biasanya sejalan tuh harga sama watt yang dimiliki sama si lampu. Jadi wattnya makin tinggi, harga juga makin mahal. Yang kedua, fleksibel. Ini hard light sebenarnya, yang artinya dia tuh akan jadi sebuah sumber cahaya yang kasar atau harsh light. Tapi solusinya banyak banget. Bisa dipantulin, bisa dikasih diffuser, pokoknya bisa banget disesuaikan sama kebutuhan deh. Salah satu caranya itu dengan aksesoris yang berikutnya. Ini softbox. Kalau pakai softbox bisa dibilang hemat tempat banget, karena kita tuh nggak perlu pakai stand lagi khusus untuk megangin si diffusernya ini. Jadi dia nempel langsung ke lampunya lewat bowl mount di depannya ini. Yang keempat, dan lain-lain. Itu tadi beberapa kelebihan COB Light secara umum ya, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Tapi biasanya itu tuh udah lebih ke fitur atau kelebihan masing-masing lampu itu sendiri. Entah karena size-nya kecil, bisa dikontrol lewat HP via Bluetooth, bisa pakai remote, bisa pakai baterai, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Misalnya kita pakai lampu Godox SL150 Mark II ini sebagai contoh. Seri SL dari Godox ini biasanya tuh bisa dibilang paling murah. Kayak yang paling gak berfitur fancy-fancy gitu. Lampu ini bisa nyala, punya bowl mount, bisa matiin atau nyalain kipasnya. Udah, nggak ada fitur-fitur fancy, tapi it get the jobs done. Buat keperluan-keperluan quiet list. Itu yang penting kan? Ini recommended. Perlu beli spesifik yang ini? Jawabannya yang pertama, iya, recommended. Selama pemakaian ini oke, nggak pernah ada masalah sih. Terus yang kedua, spesifik yang ini. Nah, kalau ini tergantung nih. Kalau ngeliat yang paling populer, sebenarnya itu kan salah satunya itu Godox SL60W. Dan itu populer pasti karena suatu alasan kan? Karena sebenarnya in most case, 60 watt itu cukup banget buat bikin video kayak gini. Yang di studio, indoor, apalagi kalau cahaya di ruangannya tuh terkontrol. Lebih dari cukup, pakai banget. Jadi ini nggak dipakai sampai 50% powernya bahkan. Bisa dibilang ini kan setup yang overkill banget ya dari segi power. Buat di studio sekecil ini. Tapi aku cukup sering kali pakai output 120D atau 300D yang berarti powernya wattnya segitu juga ya. Ini bisa dibilang bisa dipakai kalau lagi perlu shoot di luar studio ini juga. Kalau ada brand yang lebih murah kayak gini, warnanya cukup akurat juga, ngapain beli yang mahal? Ini kayak yang tadi udah dibahas, biasanya bakal spesifik sama lampu itu sendiri. Tapi sebenarnya biasanya tuh gak jauh-jauh dari entah wattnya, color akurasinya, build quality, dapat case-nya, banyak fitur-fitur pendukung lain-lain lah. Jujur menurut aku pribadi, jadi wajar banget sih ini jadi lampu favorit orang-orang. Soalnya ini bisa dibilang kan sebuah lampu yang modular banget. Jadi mau dibilang paling gak makan tempat, nggak juga. Kalau emang nyari yang halus ya bisa aja langsung beli yang bentuknya panel. Itu lebih gak makan tempat, tipis banget dan lebih soft. Tapi bisa dibilang ini bisa dipakai buat apa aja. Kalau mau harsh light bisa, mau soft light bisa. Intinya bisa dipakai buat apa aja lah. Dan kalau takut beli yang 60 watt takut kurang, jangan takut. Sebenarnya pasti kepake sih. Bisa buat jadi backlight, untuk jadi fill, untuk lighting backgroundnya, pasti kepake. Itu aja video kali ini. Semoga membantu proses pembelian lighting kalian supaya video makin mantap pastinya. Atau at least menghibur. See you on the next video.